Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda semua berada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT hendaknya. Amin. Baiklah Ananda, pada hari ini merupakan pembelajaran sosiologi kita yang pertama di semester 1 kelas 12 ini. Semoga dalam pembelajaran daring kali ini tidak mengurangi semangat Ananda di dalam belajar. Baiklah Ananda, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingatkan agar Ananda mengisi daftar hadir pada tempat yang telah disediakan. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita yang pertama pada KD 31 tentang perubahan sosial, yaitu yang pertama tentang pengertian perubahan sosial. Apa itu perubahan? Perubahan itu berarti adanya kata berubah atau berbeda. Apanya yang berbeda? Berbeda bahwa kondisi dulu tidaklah sama dengan kondisi sekarang, atau dulu tidak sama dengan sekarang. Kalau ada perbedaan antara kondisi dulu dengan kondisi sekarang, berarti telah terjadi sebuah perubahan. Nah, apa itu perubahan sosial? Itu nanti adanya perbedaan kondisi dulu dengan kondisi sekarang yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, kita lihat contohnya, apa bentuk perubahan yang ada di dalam masyarakat. Nih, yang pertama kita lihat pada membedakan antara kondisi dulu dengan sekarang pada permainan anak. Pada zaman dulu, permainan anak-anak itu dilakukan secara bersama-sama dengan semangat, gotong royong, semua mempunyai tujuan yang sama. Intinya pada zaman dulu itu permainan dilakukan untuk menciptakan sebuah sikap kebersamaan. Nah, lalu sekarang bagaimana? Sekarang masyarakat melakukan permainan itu lebih cenderung menggunakan HP atau gadget mereka. Dengan HP mereka melakukan permainan sendiri-sendiri. Meskipun mereka di sini mereka berkumpul berdua orang, tetapi mereka tetap melakukan permainan sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan mereka. Jadi dengan adanya perbedaan kondisi dulu dengan kondisi sekarang, itu telah merubah sistem nilai yang ada di dalam masyarakat. Pada zaman dulu sistemnya menggunakan sistem lebih cenderung kebersamaan atau kekeluargaan, sementara sekarang mengandung adanya nilai individu. Berarti di sini telah terjadi perubahan tingkah laku dari masyarakat. Kemudian kita lihat yang kedua. Contohnya dulu, ini pada masa sebelum pandemi COVID-19. Pada dulu, semua orang bebas untuk keluar rumah tanpa menggunakan masker. Tapi sekarang, dengan adanya pandemi COVID-19, orang-orang jika ingin keluar rumah harus menggunakan masker. Nah, berarti di dalam masyarakat sekarang ini terjadi perbedaan antara masa dulu dan masa sekarang dalam aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat, atau kita kenal dengan nama adanya perubahan terhadap nilai atau norma. Jadi nilai atau normanya yang sudah berubah. Nah, berarti di sini ada perbedaan antara kondisi dulu dengan kondisi sekarang, di mana nilai dan normanya mulai berubah. Lalu sekarang kita lihat bagaimana kita mengartikan perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mencakup adanya perubahan tingkah laku, yang berubah tingkah laku seperti dalam permainan anak tadi, kemudian perubahan nilai dan norma sosial seperti adanya penggunaan masker bagi masyarakat sekarang jika keluar rumah, kemudian mencakup pada perubahan stratifikasi sosial, berubah strukturnya, berubah prosesnya, kemudian juga terjadi perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Apabila kondisi dulu berbeda dengan kondisi sekarang yang mencakup poin ini, maka di dalam masyarakat itu telah terjadi sebuah perubahan sosial.
Ibu pikir Ananda bisa memahami pengertian perubahan sosial. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. Kenapa masyarakat itu cenderung berubah atau kenapa masyarakat ingin berubah? Kita lanjut materi kita berikut tentang kecenderungan masyarakat untuk berubah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung untuk berubah. Yang pertama, rasa tidak puas terhadap keadaan atau situasi yang ada. Rasa tidak puas dengan kondisi yang ada itu akan menyebabkan atau menginginkan masyarakat untuk melakukan sebuah perubahan. Kemudian yang kedua, adanya kesadaran akan kekurangan dalam kebudayaannya. Jadi masyarakat yang merasa bahwa kebudayaannya ada kekurangan-kekurangan dan mereka ingin memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut, maka akan menimbulkan terjadinya sebuah perubahan. Yang ketiga, adanya usaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Usaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaan ini adanya kondisi yang selalu berubah, itu akan membuat masyarakat ingin menyesuaikan dengan keadaan yang ada sehingga mereka cenderung untuk berubah. Yang keempat, kemungkinan ada cara dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi. Jadi jika dalam masyarakat ada kesulitan-kesulitan bagi mereka, kemudian ada cara atau ada kemungkinan cara untuk mengatasi kesulitan tersebut, maka masyarakat cenderung untuk berubah. Selanjutnya lagi kecenderungan masyarakat untuk berubah itu karena kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Nah, sekarang kamu lihat betapa banyaknya kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, semakin kebutuhan semakin kompleks tadi, maka masyarakat akan membentukkan beberapa hal yang belum tentu bisa dipenuhi oleh kelompoknya. Nah, sehingga masyarakat cenderung untuk melakukan perubahan-perubahan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kenapa masyarakat berubah itu karena adanya sikap terbuka. Nah, sikap terbuka. Selanjutnya sistem pendidikan yang maju. Sistem pendidikan yang maju atau terutama pendidikan formal itu akan membuat masyarakat untuk berubah. Nah, mungkin itu materi yang Ibu jelaskan secara singkat di sini. Nanti untuk memahami lebih mendalam tentang materi-materi pengertian perubahan sosial dan mengapa masyarakat cenderung berubah, itu dapat Ananda pelajari pada nanti ada penugasan khusus bagi Ananda. Nah, demikian penyampaian Ibu pada hari ini. Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil terima kasih. Kemudian Ibu ingatkan agar Ananda tetap mematuhi protokoler COVID-19. Demikianlah Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.